pagi siswa kelas 8 sekalian. Hari ini pelajaran kita PPKN, kita masih membahas di bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menelaah makna, kedudukan, dan fungsi UUD Negara RI tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Kita akan membahas kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 pada bagian yang ketiga, yaitu pembukaan yang memuat kaidah negara fundamental. Itu sudah minggu lalu. Sekarang alinea, makna tiap alinea dalam pembukaan UUD 1945. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Anak-anak silakan berdoa menurut agama masing-masing. Ibu akan memimpin menurut ajaran agama Kristen Protestan. Berdoa, mulai. Bapa di surga, kami bersyukur boleh dapat belajar lagi bersama pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan dalam segala aktivitas kami, Tuhan yang pimpin dari awal hingga pada akhirnya, agar semuanya berjalan dengan baik, mendatangkan hormat dan pujian bagi nama Tuhan. Beri hikmat akal budi pada kami, bagi anak-anak-Mu juga, agar semuanya dapat mengerti apa yang kami sampaikan, dan pembelajaran ini boleh bermanfaat bagi kami sekalian. Terima kasih banyak Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu mengenai makna-makna yang terkandung di dalam pembukaan 45. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama kita lihat yaitu makna tiap alinea, supaya siswa dapat memahami makna tiap alinea dalam pembukaan UUD 1945, di mana di situ ada 4 alinea. Berarti kita akan membahas satu persatu. Dan tujuan pembelajaran yang kedua itu kita mengetahui tekad bangsa Indonesia untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita mulai dengan makna alinea yang pertama. Alinea pertama ini menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Kalau anak-anak ingat bunyinya, ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, alinea pertama ini mengandung makna dua, dalil objektif, yaitu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena apa tadi Ibu katakan? Sudah dalam isinya sendiri dikatakan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu dalil yang objektif. Sedangkan dalil subjektif, yaitu dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri, adalah aspirasi bangsa untuk melepaskan diri dari penjajah. Kita tahu sekian lama bangsa Indonesia dijajah oleh penjajah, dan dalam alinea pertama pembukaan ini menunjukkan keinginan bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajah. Kemudian alinea yang kedua. Alinea ini menunjukkan ketegasan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Tentang apa ketajamannya? Yang pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Ya, anak-anak ingat bunyinya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi alinea ini menunjukkan ketegasan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan, perjuangannya ya sampai di tingkat yang menentukan.
Kemudian yang kedua, bahwa momentum ini yang telah dicapai ini harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan, ya. Yang ketiga, dari alinea kedua juga itu, kemerdekaan ini harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu alinea yang kedua. Sekarang kita lihat alinea yang ketiga. Alinea ketiga ini mengandung makna pengukuhan dari makna proklamasi yang luhur. Jadi proklamasi atau pernyataan kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu maknanya nyata dikukuhkan dalam alinea yang ketiga ini. Alinea yang ketiga itu bunyinya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi proklamasi yang luhur itu diteguhkan lagi dalam alinea yang ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea ini mempertegas pengakuan dan keyakinan juga terhadap Tuhan, karena dalam alinea yang ketiga itu dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kemerdekaan kita ini juga selain didorong oleh keinginan luhur juga atas rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu alinea yang ketiga tadi. Sekarang makna alinea keempat. Alinea keempat ini ada mengandung 3 hal, yaitu yang pertama tujuan negara, kemudian bentuk negara, dan dasar negara. Ada 3 hal fundamental di situ. Kita lihat tujuan negara. Ada 4 tujuan negara, yaitu yang pertama melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu tujuan negara yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea yang keempat. Selain ada tujuan negara, di situ juga ada bentuk negara, yang pada prinsipnya bentuk negara itu adalah susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, jadi bentuk negara kita itu republik yang berkedaulatan rakyat. Republik itu merupakan bentuk pemerintah di mana pemerintah ini dipilih oleh rakyat. Sejalan juga dengan kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu berarti kekuasaan negara yang tertinggi. Kalau kedaulatan rakyat berarti kekuasaan negara yang tertinggi itu ada di tangan rakyat. Nah, selain bentuk negara, tujuan negara, dalam alinea keempat juga dimuat dasar negara. Dasar negara kita anak-anak sudah tahu semua, yaitu Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta dengan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu harap setiap anak betul-betul hafal dasar negara kita ya. Apalagi kalian sudah kelas 8. Nah, itu makna-makna dalam pembukaan 45. Jadi ada 4 alinea, berarti ada 4 makna. Sekarang karena tiap alinea ini mempunyai makna yang sangat penting, maka bangsa Indonesia mempunyai tekad untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa? Mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini tidak boleh diubah oleh siapapun? Karena
mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berarti membubarkan Negara Republik Indonesia, membubarkan negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tadi kita sudah lihat bahwa proklamasi itu dikukuhkan dalam pembukaan. Baik alinea pertama itu alasan-alasannya ya, mengapa Indonesia harus bebas. Kemudian yang alinea kedua itu bagaimana perjuangan kita telah sampai pada saat yang berbahagia. Di alinea yang ketiga itu pengakuan, pengesahan, pengukuhan kemerdekaan itu sendiri. Alinea keempat itu dasarnya, bentuknya, tujuan untuk apa negara itu didirikan. Berdasarkan hal itulah maka bangsa Indonesia punya tekad tidak akan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari materi kita hari ini. Anak-anak, saya ulangi lagi, tadi Ibu sudah ngomong tapi ini kalian bisa baca dalam slide ini. Setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung makna yang sangat penting bagi kemerdekaan Indonesia. Karena itu, bangsa Indonesia bertekad untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Mungkin pasal-pasalnya kita tahu sudah ada amandemen pasal-pasal, tapi pembukaan tidak akan diubah. Demikian ya kesimpulan kita. Untuk tugas, kalian lihat petunjuknya, Ibu bacakan. Kerjakan tugas uji kompetensi. Saya ulangi, uji kompetensi 2 pada buku paket PPKN kelas 8. Anak-anak sudah ambil buku paket kan? Jadi itu dibaca kemudian dikerjakan. Pada buku paket itu halaman 48 ada 5 nomor di situ ya. 5 nomor itu dikerjakan, itu ada ilustrasi, kemudian kalian bisa sampaikan pendapatmu berkaitan dengan ilustrasi situ juga. Terus tugas yang dikerjakan itu uji kompetensi 2 itu ditulis tangan di buku, kemudian dikirim, difoto, dikirim melalui Google Classroom ya. Sedangkan untuk minggu berikutnya kita akan masuk bagian yang kedua dari bab 2, bagian B dari bab 2 ini tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalau dari bagian A itu kita bahas mengenai pembukaan, nah minggu depan kita sudah masuk dalam Undang-Undang Dasarnya. Demikian materi kita hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa ya untuk menutup pertemuan kita. Seperti tadi, Ibu akan pimpin menurut ajaran Kristen Protestan. Anak-anak yang lain silakan mengikuti ya, menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Bapa Surgawi, kami datang lagi Tuhan. Pembelajaran hari ini materinya telah selesai, tapi dengan pertolongan Tuhan anak-anak bisa membuka dan mempelajari terus-menerus, mengulang-ulangnya lagi dan mengerjakan tugasnya dengan baik. Tolonglah mereka ya Bapa, beri hikmat akal budi pada mereka supaya mereka punya kerinduan dan kemauan untuk mengerjakan tugas ini dengan baik, untuk dapat dan boleh mengetahui apakah mereka benar-benar memahami apa yang disampaikan. Terima kasih banyak Bapa. Tetap pimpin kami, berkati sekolah kami, berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi, biar hidup ini ya Allah boleh menyenangkan hati Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan segala permohonan ini. Haleluya, amin.